Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Rizky Ahmad dengan NIM 24099 dari kelas PAW B. Pada video ini saya akan mendemokan tugas PO6 yaitu tentang create record. Demonstrasi ini akan meliputi struktur data, tampilan web, form input, proses penyimpanan data dengan prepaid statement, serta validasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Nah, pada poin pada poin A ini yang pertama yaitu disuruh untuk menunjukkan database dan tabel saya. Di sini kebetulan saya sudah menjalankan. Sebentar. Nah, di sini adalah di sini saya mempunyai database DB dealer. Nah, dengan tabelnya itu motor. Nah, di dalam tabel motor ini saya mempunyai field yaitu ID sebagai primary key, merek, model, tahun, warna, harga dan juga stok. Oke, langsung saja ke kedua. Nah, di sini di tugas inti kedua yaitu menunjukkan halaman web yang menampilkan tabel Anda. Di sini sebenarnya itu sudah ada ininya, sudah ada apa? Sudah ada template dari yang sudah disediakan. Di sini saya copy saja di sini template-nya dan saya akan menyesuaikan dengan punya saya. Nah, ini adalah template. Bentar. Jadi, ini adalah template-nya. Lalu kita sesuaikan saja dengan punya saya itu dengan tadi kan menggunakan PDO, nah, dengan sedangkan saya itu menggunakan MySQL. Set. Koneksi di sini koneksi belum dibuat. Nah, sedangkan cara membuatnya itu dari config.php. Sini di sini com. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan diminta untuk potongan kode HTML. Ini adalah kode HTML, tinggal disalin. Eh, ini ada ditempelkan di sini. Lalu saja kita saja langsung saja kita coba tampilkan yaitu local 125 ininya list. Nah,
Ini adalah tampilan saya. Oke, langsung ke yang kedua. Yang ketiga yaitu coding untuk membuat form. Coding untuk membuat form input sesuai kolom tabel. Di sini kita akan membuat form input ya. Jadi di sini di sini saya kan sudah membuat file yang bernama kan itu create PHP. Sebenarnya ini itu sudah disediakan juga template-nya. Sebentar. Ini create PHP. Kita copy saja di sini. Kita tempelkan saja langsung. Baik, di sini saya akan melanjutkan buat kode create membuat kode di dalam file create PHP. Jadi yang pertama kita punya docker type HTML. Setelah di sini tambah motor. Input. Diarahkan ke start.php. Agar pengguna ini wajib mengisi formnya. Yang ketiga itu walaupun betulnya pun ya kecil.
kasih lalu kasih buttonnya. Nimnya kita kasih nim. Terus ini kita kembalikan ke file atau tampilan list PHP, kembali ke daftar. Nah, sini kita akan mencobanya lokal tugas list PHP. Nah ini tambah data motor. Nah ini di sini klik tombol data motor, kita masuk ke dalam ini, ke dalam file yaitu create PHP, yaitu form input data. Semua kolom wajib diisi, termasuk merek. Langsung kita akan mencoba isikan mereknya Vario. Modelnya M1. Abu itu harganya dia. Nah, di sini kan kita sudah berhasil memindahkan dari create PHP itu ke halaman file store PHP. Tetapi di sini kan belum ada isinya, dikarenakan di dalam store PHP saya itu belum berisikan apa-apa. Nah, jika kebetulan saya sudah membuat file saya sendiri untuk store PHP itu dan sudah saya sesuaikan dengan tema database saya. Di sini jadi saya tinggal mengcopy saja codingannya. Nah, ini kita copy saja dan pindahkan ke store PHP ini. Nah, sini kan sudah coding buat halaman insert ini kan untuk ke dalam store PHP-nya. Jadi tadi saya sudah menemukan store PHP-nya punya saya sendiri. Jadi di sini saya akan lihat hasilnya setelah data ditambahkan. Kita beralihkan ke codingannya lagi. Kita refresh saja ke list. Lalu kita coba menambahkannya ya, pc nmax aja. Nmax 777, tahunnya itu kita coba tahun 2009, warnanya abu-abu, harganya 1 juta, stopnya aja. Di sini belum berangkat ke store PHP, sebentar. Mana tadi create PHP? Saya akan mencari tahu dulu kesalahan ini. Sebentar, tadi kan dari create PHP. Jadi cuma salah di sini, kita
Nah, ini di name simpan ini. Nah, nah, oke, kita coba. Ntar, ini list.php. Coba tambah marker. PCX 20. Modelnya NMAX 737. Satu warna abu-abu, harga 7 juta, stok 12. Nah, ini sudah tampil, yaitu NMAX 777 ini. Nah, setelah klik simpan, yaitu data data itu akan disimpan ke dalam file yaitu store PHP. Di sini itu ada beberapa langkah penting. Contohnya, ntar saya akan tunjukkan codingannya, yaitu select. Nah, di sini itu menggunakan, yaitu menggunakan ketentuan yang sesuai, yaitu menggunakan prepared statement sesuai yang diminta oleh bapaknya. Itu kan disuruh meminta nih, buatkan halaman aksi insert dengan prepared statement. Nah, di sini saya sedang membuatkan aksi insertnya itu menggunakan uh, prepared statement. Nah, jika model sudah ada, itu muncul alert dan data itu tidak akan disimpan. Oke, langsung lanjut ke sini. Kan sudah melihat hasil list PHP-nya. Ini adalah hasil list PHP-nya yang sudah yang terbaru. Ini kan data yang terbaru tadi yang terakhir kita tambahkan. Lihat ini tabel yang telah saya buat. Lalu saya akan beralih ke poin C, yaitu tentang jelaskan mengapa alasan perlu divalidasi form dan mengapa tipe data tersebut wajib digunakan. Nah, di sini saya jelaskan alasan mengapa perlu validasi form. Bentar, saya akan tunjukkan ke store PHP, ke bentar, ke store PHP, ke yang bagian cek kemana. Nah, ini cek. Nah, di validasi ini itu penting untuk mencegah duplikat model agar data itu tidak kacau. Selain itu, tipe data seperti varchar untuk merek atau model dan warna, dan INT itu untuk tahun, harga, stok digunakan agar data sesuai jenisnya dan database bisa melakukan perhitungan atau penyortiran dengan benar. Nah, lalu lalu itu mana tadi ininya. Nah, ini. Lalu yang poin kedua itu lakukan analisis query insert. Kenapa perlu menggunakan prepared statement? Nah, sebentar. Ini saya akan tunjukkan kodenya dulu. Ini. Nah, prepared statement ini itu digunakan untuk keamanan, mencegah SQL injection, dan memastikan data dimasukkan sesuai tipe yang ditentukan. Sudah, lalu kita ke yang D. Ini highlight baris terbaru. Nah, di sini maksudnya highlight baris terbaru tuh jika saya menambahkan data baru itu akan muncul dengan warna yang baru nih. Saya akan contohkan di sini ya. Ditambahkan data baru. Ini misalkan nmax 123, nmax king. Ini modelnya ini king.
Kingslayer 112, warnanya hijau, 1 juta. Ini stoknya 250. Nah, ketika disimpan, nah ini data highlight terbaru nih maksudnya ini. Jadinya data yang baru saja ditambahkan oleh user itu akan menampilkan data yang baru. Jadinya data yang apa? Data yang memiliki warna unik. Nah, ini kan warna yang lainnya kan abu-abu dan putih zebra. Nah, jika data barunya itu warnanya itu hijau, fungsinya agar si user tahu kalau ini nih data yang terbaru gitu. Lalu lanjut ke yang validasi record ganda. Jika terjadi itu tidak boleh. Itu maksudnya kurang lebih saya nangkapnya itu tidak boleh ada yang duplikat. Di sini kan saya kan tidak boleh duplikatnya itu kan di bagian model ini ya. Contoh nih, ini kan tadi kan ini kan saya kan udah terakhir itu menambahkan Kingslayer 12 ini kan. Nah, jadi jika saya simpan di sini, tuh model ini sudah ada. Nah, jika ingin itu tidak boleh itu maka modelnya ini dilayanin ini, modelnya saja ya. Cukup modelnya saja. Modelnya saja nih. Kita Kingslayer 99 ya. Nah, ketika disimpan tuh, jadinya berhasil di input. Coba kita tambahkan modelnya sama, modelnya tetap sama, tapi ininya kita ubah semua ya. Kita nmake aja, nmake 890. Nah, ini tahunnya 2001, warnanya pink coba. Nah, ini harganya kita ganti saja isinya 2. Stoknya 2 aja ya nih. Ini kan hanya modelnya aja yang sama. Coba kita simpan. Nah, di sini tetap menampilkan error yaitu dengan peringatan model ini nih sudah ada. Jadinya setiap data itu tidak boleh memiliki model yang sama. Jadinya model ini harus beda semua. Kurang lebihnya begitu, kurang lebihnya saya mohon maaf untuk penjelasan kode yang tidak jelas ataupun kurang jelas. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.